Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai at-tibaq atau al-mutabaqah. Sekarang membahas mengenai pengertian dari at-tibaq. At-tibaq huwal jam'u baina syai' wa diddah fil kalam. Atau dapat dipahami at-tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kalimat. Kemudian pengertian lainnya dijelaskan dalam kitab Jawahir Balaghah. At-tibaqu wa jam'u bainal lafdzaini muqabilaini fil ma'na. Atau dapat dipahami artinya at-tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam makna. Kemudian dijelaskan lagi pengertian dari at-tibaq ini dalam Al-Mu'jam Al-Mufassal. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal. Di sini dijelaskan at-tibaq huwa jam'u bainal ma'naini al-mutaqabilaini fil jumlah. Atau dapat dipahami at-tibaq adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam suatu kalimat. Dari berapa ini ada berapa pengertian tadi di atas, dapat kita pahami bahwa disimpulkan pengertian dari at-tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan makna dalam satu kalimat. Contohnya uhibbus shadaqah wala uhibbul kadhiba. Aku suka kebenaran dan aku sendiri juga tidak suka kebohongan. Nah, itu salah satu contoh dari at-tibaq. Kemudian kita membahas mengenai macam-macam at-tibaq atau al-mutabaqah. Di sini dijelaskan at-tibaq ada dua macam. Yang pertama, at-tibaqul ijab huwa malam yukhtalif fihi ziddan ijaban wa sulaban. Yang pertama ini adalah tibaq ijab, atau dapat kita pahami tibaq ijab adalah tibaq yang kedua katanya berlawanan, tidak berbeda positif dan negatifnya. Contohnya, wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Yang artinya di sini, dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun padahal mereka tidur. Di dalam contoh tadi kita menemukan dua kata yang berlawanan, yaitu kata aiqadon dan ruqud. Nah, itu contoh dari tibaq ijab. Sekarang tibaq salab. Apakah tibaq salab? At-tibaqu salab huwa ma ikhtalif fihi ziddan ijaban wa sulaban. Atau dapat kita pahami, tibaq salab adalah tibaq yang kedua katanya berlawanan, berbeda positif dan negatifnya. Contohnya yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Terus di mana tibaq salabnya? Pada contoh tadi, penggunaan dua kata masing-masing berlawanan pada setiap kalimat. Contohnya pada kalimat yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Nah, di situ berbentuk ijab positif dan yang satunya berbentuk salab atau negatif. Sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis at-tibaq atau al-mutabaqah. Dari jenis-jenis ini yang pertama berupa dua isim. Contohnya, langsung saja contohnya ya. Di dalamnya ada dua isim berarti. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Terus yang kedua jenis-jenisnya itu berupa dua fi'il. Contohnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Artinya, dan Allah tidak meninggalkan langit dan dia meletakkan
neraca atau timbangan. Terus yang ketiga jenisnya berupa 2 huruf. Contohnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya. Kemudian selanjutnya berupa yang nomor 4 berupa 2 macam kata yang berbeda. Contohnya awaman kana maitan fa ahyainaha, yang artinya dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan. Nah, di situ ada 2 macam kata yang berbeda. Sekian dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dari pengertian al-mutabaqah atau at-tibaq adalah berhimpunnya 2 kata dalam satu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan dari segi maknanya. Terus kemudian dari 2 kata yang berkumpul tersebut, satu kalimat itu bisa berupa 2 isim, terus 2 fi'il, 2 huruf, maupun dari 2 macam kata yang berbeda. Kemudian at-tibaq tadi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama tibaq ijab, yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan, tidak berbeda positif dan negatifnya. Terus yang kedua ijab salab, yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan dan berbeda positif dan negatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.